Halo, selamat siang. Kami dari kelompok Asia akan mempresentasikan mengenai sistem media di Asia. Perkenalkan, nama saya Afrilia Skardiwanti, dan ada tiga teman saya, yakni Andre Noel, Anindya Devi, dan juga Riris. Langsung saja kita ke presentasi. Penjualan surat kabar di negara maju banyak menuju kebangkrutan. Namun, berbeda dengan negara berkembang. Sirkulasi surat kabar pada negara berkembang masih masuk dalam kategori baik. Pada tahun 2007 sendiri, terjadi kenaikan penjualan koran sebesar 2,57% atau sekitar 532 juta eksemplar per hari. Kenaikan penjualan ini tentunya ditopang oleh kenaikan dari dua negara, yakni China dengan 3,8% dan India dengan 11%. Untuk kasus China, hal tersebut dikarenakan melonggarnya kontrol pemerintah sehingga membuat masyarakat Cina perlahan mendapat akses informasi yang beragam. Namun, dari kedua kasus tersebut membuktikan bahwa di negara-negara berkembang, khususnya Asia, budaya multimedia masyarakat masih rendah, sehingga media konvensional surat kabar masih laku untuk dijual. Kemudian, tahun 1990-an, Kementerian Indonesia itu diberikan saham lebih dari 30 perusahaan media. Yang memberikan adalah pemilik yang mau memastikan jangan sampai media mereka ditutup. Nah, sebagian besar saham ini itu sebetulnya tidak resmi atau informal. Karena itu nanti keuntungannya akan diserahkan secara tunai sehingga tidak memerlukan sertifikat saham yang harus dikeluarkan atau sebutan lainnya pola clandestine, sifatnya diam-diam. Kepemilikan yang diam-diam, informal seperti ini itu sebetulnya sudah lama tersebar luas di beberapa negara seperti Thailand dan Filipina. Nah, nanti produk surat kabarnya itu hanyalah publikasi kesombongan atau tidak real, karena beritanya itu dilindungi oleh politisi yang berpengaruh, pengusaha, atau perwira militer. Namun, nanti akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat di kawasan Asia Pasifik selama 3 dekade terakhir. Nah, ini menyebabkan pasar saham lokal itu mengalami booming atau kenaikan yang cukup tinggi dan teratur. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat membawa perubahan sosial yang lebih cepat juga. Ini nanti akan mengarahkan media ke pertumbuhan yang lebih baik. Muncul media penyiaran, media online, yang bahkan menjadikan media itu memiliki arti penting politik yang lebih tinggi, bahkan daripada aktor politiknya sendiri. Karena media memiliki hak-hak publikasi. Media juga menjadi sangat penting dalam mempromosikan stabilitas negara. Kita bisa ambil salah satu contoh di benua Asia itu, ada negara Thailand yang 2014 lalu sempat terjadi kekisruhan penembakan. Setelah itu, media memberitakan banyak berita yang memunculkan citra yang lebih baik di negara Thailand. Media juga bisa mengarahkan tindakan negara supaya tetap sejalan dengan emosi atau sentimen rakyat. Selanjutnya adalah paralelisme politik. Asia digambarkan dengan masyarakat dengan tingkat paralelisme politik yang tinggi. Seperti Malaysia, yang dimana surat kabar besar memiliki hubungan dekat dengan partai politik individu terkait dengan kelompok etnis dan bahasa tertentu dan negara-negara satu partai. Contohnya adalah surat kabar The Star yang secara efektif dikendalikan oleh pemerintah Malaysia. Saham terbesarnya dipegang oleh Persatuan Tionghoa Malaysia, partai terbesar ketiga yang mengendalikan aliansi Barisan Nasional.
Cina dan Vietnam memiliki surat kabar yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh Partai Komunis. Contohnya adalah People's Daily yang merupakan surat kabar harian di Republik Rakyat Tiongkok. Koran ini merupakan organ dari Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok yang diterbitkan di seluruh dunia dengan sirkulasi 3-4 juta. Selain edisi berbahasa Tionghoa, koran ini memiliki edisi dalam bahasa Inggris, Jepang, Perancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Korea. Mirip dengan hubungan Pravda dengan Uni Soviet, surat kabar ini memberikan informasi langsung pada kebijakan dan sudut pandang dari partai. Contoh lainnya adalah Nandan adalah surat kabar dari Partai Komunis Vietnam. Menurut surat kabar tersebut merupakan suara partai, negara, dan rakyat Vietnam. Untuk sebagian besar, paralelisme politik dalam konteks media Asia bukan tentang ikatan organisasi formal, tetapi semua terkait dengan koneksi pribadi. Contohnya adalah wartawan Jepang yang berkeliaran di sekitar kediaman pribadi politisi senior, bahkan membantu diri mereka sendiri untuk minum dari kulkas dapur atau melakukan pendekatan. Organisasi media akan menugaskan wartawan ke sumber-sumber utama yang berasal dari wilayah yang sama di negara itu, atau kelompok etnis atau bahasa yang sama, atau yang lulus dari universitas dan fakultas yang sama. Jurnalis yang memiliki karakteristik yang sama dengan sumber utama mereka secara eksponensial lebih efektif dalam memperoleh informasi orang dalam daripada mereka yang tidak. Selanjutnya adalah profesionalisasi. Dengan adanya paralelisme yang tinggi, berarti cenderung mengabdi pada kepentingan partai politik dan pemiliknya daripada kepada publik yang menjadi dasar legitimasi. Hal tersebut dapat membahayakan peran media sebagai ruang publik yang menutup akses untuk masuknya keberagaman sudut pandang dalam wacana politik. Pada saat yang sama, media hanya menjadi instrumen politik pemiliknya. Pada konteks yang lebih luas, kebebasan berbicara dan akses media menjadi terbatas, serta efek yang ditimbulkan dari isi media cenderung membatasi kemajuan demokrasi. Secara khusus, pada akhirnya, kualitas berita media menjadi rendah. Di sebagian besar konteks Asia, paralelisme dilakukan dalam bentuk lain, yakni surat kabar tidak mendukung partai tertentu pada waktu pemilihan. Publikasi yang berpengaruh lebih suka mengikuti arus, mempertahankan koneksi yang kuat dengan berbagai pemegang kekuasaan dan aktor formal dan informal. Contohnya adalah surat kabar Thailand yang menawarkan bentuk ekstrim pluralisme internal, yang mungkin berfungsi sebagai countermodel untuk menerima ide-ide barat tentang paralelisme politik partai. Surat kabar itu memiliki tim politik lebih dari 20 kolumnis, editor, dan wartawan yang masing-masing secara tidak resmi diinstruksikan untuk membangun hubungan pribadi yang dekat dengan satu atau lebih politisi terkemuka, bos faksi, menteri, perwira militer, aktivis sosial, dan tokoh berpengaruh lainnya. Nantinya, wartawan yang ditugaskan pada tokoh kunci secara teratur memberikan liputan simpatik yang luas pada tokoh itu untuk menjaga saluran komunikasi tetap kuat. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa jika dan ketika seorang tokoh tertentu naik ke posisi kepemimpinan, surat kabar akan memiliki jalur dalam ke atas. Sistem paralelisme politik seperti itu cocok untuk Thailand, karena sesuai dengan tatanan politik Thailand yang berubah dengan cepat. Thailand telah melihat 13 Perdana Menteri, 8 pemilihan umum, 2 kudeta militer, dan 4 konstitusi sejak 1991, yang merupakan demokrasi baru yang sangat tidak stabil. Cara yang lebih membantu untuk memahami hubungan-hubungan ini mungkin melalui tinjauan kritis terhadap gagasan keberpihakan yang mereka sendiri tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan profesionalisme.
organisasi media Asia sering sangat terlibat dalam politik dengan cara yang paralel, meniru, dan bahkan memarodikan politik masyarakat di mana mereka beroperasi. Beberapa peran politik ini mungkin konstruktif, yang lain kurang begitu. Untuk bertahan hidup di negara-negara di mana politik sering relatif tidak stabil dan aktor-aktor politik majemuk berlimpah, media perlu mempraktikkan bentuk pluralisme internal, suatu polivalensi yang agak menyerupai kondisi kadang-kadang kacau di sekitar mereka. Sebaliknya, di mana pluralisme dalam masyarakat luas tidak begitu terasa, outlet media akan jauh lebih monologis dan monoton. Kemitraan berbagai jenis sangat dinormalisasi di banyak negara Asia, dan jurnalis sering terlibat dalam kegiatan pengumpulan berita yang relatif mekanis yang melayani kepentingan pemegang kekuasaan yang berdekatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran negara. Peran politik dalam bentuk intervensi negara menjadi keprihatinan media. Karena pemerintah tidak menerapkan prinsip demokratis. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap pesan-pesan politik yang kritis dari media massa. Sebab kritik lewat media massa mendorong terbentuknya praktek kekuasaan yang demokratis dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kepentingan pribadi yang dilakukan oleh para elit di dalam negara berkembang dan intervensi negara dalam media negara berkembang menjadi norma dan bukan pengecualian. Hal ini berlaku untuk penyancoran. Daripada membayangkan bahwa media bebas untuk melaporkan apapun yang mereka inginkan, kecuali jika ada gangguan eksternal atau internal tertentu, di sebagian besar dunia, aman untuk berasumsi bahwa kebebasan seperti itu selalu sangat kontingen. Banyak masyarakat Asia tidak perlu pihak berwenang melakukan intervensi untuk menekan debat media. Contohnya, di Singapura terdapat out of bounds atau OB Markers. OB Markers sendiri berfungsi untuk menunjukkan topik apa yang diizinkan untuk diskusi publik. Mengacu pada prinsip utama praktik penyancoran di Singapura dan menjadi sebuah perjanjian tak terucapkan bahwa hal tertentu tidak akan ditulis, yaitu hal sensitif tentang agama atau etnis. Hal itu mengharuskan surat kabar di Singapura untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk izin tahunan. Singkatnya juga bisa dibilang sebuah surat kabar berperilaku melawan dengan partai yang berkuasa, itu akan beresiko kehilangan lisensinya. Maka dengan resiko-resiko tersebut, ruang publik baru muncul seperti blog, email, dan situs internet tercipta menjadi tempat alternatif yang paling aman dan paling populer untuk diskusi yang lebih terbuka. Dalam penyampaiannya pun juga bisa menggunakan anonim. Bentuk intervensi lain dilakukan di beberapa negara, seperti Thailand dan Indonesia. Di Thailand, militer mengawasi semua frekuensi radio yang ada. Apabila terdapat bentuk penyiaran yang tidak sesuai dengan pemerintah, atau seperti di Thailand membahas mengenai peran politik monarki atau hal-hal tabu, maka media tersebut bisa dibredel oleh pemerintah. Maksudnya dibredel adalah ditutup. Sedangkan di Indonesia, Mayor Jenderal Purnawiraman Cairaman, mantan ex-pimpinan Mawar, melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers setelah menerbitkan berita berjudul Tim Mawar dan Rusuh Sarinah dan mengatakan bahwa Tim Mawar terlibat dalam kerusuhan 22 Mei. Karena menuding majalah Tempo menyudutkan Tim Mawar melalui pemberitaan yang dibuat. Selanjutnya, bagaimanapun media di sebagian negara Asia mengalami banyak intervensi dari aktor swasta, individu pemegang kekuasaan, dan sekutu dari negara itu sendiri. Di mana salah satu bagian negara atau biasanya angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan dari yang lain, biasanya cabang legislatif dan eksekutif pemerintah. Negara yang lemah dan terutama di mana ia terbagi sendiri, seperti selama masa transisi politik atau perubahan rezim, maka mobilisasi media adalah salah satu sarana penting yang dilakukan dalam bersaing politik. Bisa pro dan bisa kontra juga. Pasukan dari kelompok kekuatan saingan berusaha bertindak untuk memajukan tujuan mereka. Ini jelas terlihat dalam berbagai politik krisis di Asia dan sekitarnya. Contoh yang dapat diambil adalah penggulingan Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Yang kedua, pemecatan Perdana Menteri Thailand yang didukung militer Suchinda Krapian pada Mei 1992. Yang terakhir, jatuhnya Jenderal Soeharto pada tahun 1998. Dalam indeks kebebasan pers, Taiwan menempati urutan kedua di Asia, sedangkan urutan pertama ditempati oleh Korea Selatan.
Dalam laporan tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah jurnalis di Taiwan yang mengalami ancaman, aniaya, ataupun pembunuhan adalah nol. Campur tangan politik dalam industri media Taiwan pun juga sangat sedikit. Sedangkan pada Korea Selatan, walaupun masih kental campur tangan pemerintah di dalamnya, namun media Korea Selatan berani meliput serangkaian skandal politik mengenai pemerintah. Berbeda halnya dengan Indonesia yang menempati urutan secara global yakni 119 dari 180 negara. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti gagalnya Presiden Jokowi dalam menepati janji mengenai penghormatan terhadap kebebasan pers selama masa 5 tahun pertama. Dan pada Mei 2019, dalam pemilihan Jokowi kembali dengan diikuti kerusuhan yang menjadi sasaran korban, yakni kebanyakan adalah wartawan, serta pembatasan drastis pada akses media ke Papua Barat. Media dalam demokrasi baru, demokrasi tidak liberal, dan negara-negara semi-otoriter di Asia Pasifik umumnya ditandai oleh keberpihakan yang intens, campur tangan negara yang terus-menerus, mode kepemilikan yang ambigu, dan profitabilitas yang dipertanyakan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perubahan sosial yang cepat memberi media arti penting politik yang lebih tinggi. Memberdayakan media untuk menjadi aktor politik yang jauh lebih kuat dalam hak mereka sendiri daripada yang umumnya terjadi di Barat. Pada masa transisi dari otoriter ke rezim yang lebih, media telah berulang kali memainkan peran penting dalam mempromosikan stabilitas negara atau memoderasi tindakan negara sejalan dengan sentimen rakyat. Sebagai agen perubahan yang potensial, media di Asia memiliki banyak kesamaan. Hiruk-pikuk polivalen, kadang laten, atau baru jadi, kadang vokal dan belak-belakan, menantang urutan informasi yang lebih mapan dan disetujui oleh negara. Polivalensi ini sering terjadi di pinggiran situs web pembangkang, di media cetak bersirkulasi kecil, dan melalui stasiun radio komunitas. Di negara-negara satu partai seperti Cina dan Vietnam, polivalensi lebih aspirasi daripada kenyataan, hanya beroperasi secara tentatif dan terutama online. Media di sebagian besar Asia Pasifik mungkin diberi sebutan kerja partisan polivalence. Pertunjukan semacam itu bukan merupakan model baru, tapi upaya untuk menangkap ketegangan yang terus-menerus antara suara resmi dan tidak sah yang menjadi ciri media di wilayah ini dan sekitarnya. Halin dan Mancini menganggap sebagian besar Asia mirip dengan model polaris-pluralis atau pluralis terpolarisasi, yakni merupakan model di mana media yang banyak namun terkutup-kutup sesuai dengan partai atau kelompok politik atau kepentingan tertentu. Jadi, masing-masing media mewakili ideologi kelompoknya masing-masing.